Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Update News. Kali ini kita akan menayangkan perihal Gus Miftah yang mengirim surat ke Trans7. Tanya Trans7 gak punya adab. Lah, bagaimanakah tanggapan warganet tentang video Gus Miftah itu? Sebelumnya warganet mengomentari ceramah-ceramah Gus Miftah terdahulu. Kita simak videonya berikut ini. Perasan beramai-ramai halal. Giliran air liur anjing dikatain najis, tapi bersalaman sentuh kulit sama santri yang bukan muhrim halal. Pakai cium tangan lagi. Giliran khamar dikatain haram, tapi air mineral yang campur air bekas kumur yang dicelupin tangan yang katanya orang yang dikeramatkan jadi rebutan. Mana dari semua itu yang jadi adab Nabi Muhammad? Kalau belum bisa komitmen konsisten sama yang jadi patokan Al-Quran, Sunnah dan Hadis, jangan jadi penceramah itu menurut gue. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV, kami tidak punya studio megah, kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional, tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Okon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Monyet-monyet yang anti dengan pesantren. Kami tidak punya studio megah, kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional, tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Meanwhile, Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Hidup londe. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. iya. Cocok buatan Beb. Omong ngono, untuk orang haji paling tidak karo kuburan kan. Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo do. Bib nanti foto ya Bib. Yo, cewek baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Para aku lah bukuku lah wis oke lah, Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya.
Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin, ada cewek LC pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Video call sama saya. Gus, mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Masa nduk? Nggih Gus, jajan ndi? Heeh. Saya langsung begini, Beb. Ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia, Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus, Nduk. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Miftah Maulana Habibur Rahman. Dua bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susunggunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Gimana Gus Sulim? Isin kula ngarang mawon. Kok sekarang ada bahasa ngeten? Di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Gini apa betul? Lah kayak pondok Al-Khazini buduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan perso alumninya siapa? Mbah Hasyim As'ari. Sinten malih Gus? Mbah Holil, Mbah Wahab. Dari situ semua. Kok sekarang dengan entengnya anggota DPR mengatakan apa? Izin pondok pesantren tersebut bisa dicabut. Anggota DPR. Orang mak, mungkin kamu sekolah. Orang pondok buduran itu sudah memberikan sumbangsi banyak kepada bangsa ini. Alumninya Mbah Hasyim As'ari, alumninya Mbah Wahab sing gawe lagu Ya Alal Waton. Anda anggota DPR yang mengatakan demikian, sumbangsihmu untuk negara ini apa selain ngerepoti negara ini? Betul? Lah wong saya nyuwun sewu. Dengan santainya mengatakan itu pondoknya akan kita cabut izinnya. Selama ini sumbangsih pondok dengan sumbangsih oknum anggota DPR yang seperti itu, kira-kira lebih banyak sumbangsih pondok kepada bangsa ini atau oknum anggota DPR yang seperti itu? Pondok. Kok malah dipandaki nguli karo rohan iki kepiye to? Dul gitu. Gigi lakon apa turun. Gemes kula. Kula iki lagi ngomong kathah engko viral meneh. Es tehmu oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Kono didol goblok. Dolen dhisik. Engko larung payu wis takdir. Isuk 5:30 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah.
Lah napa Kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Wong nyekele hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau Kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isen. Wong ngaji kok dadak diatur, atur. Kudune kiai niku sing ngatur, begitu mlebu TV malah kiai ne sing. Satu kebanggaan juga buat saya pribadi, karena saya juga ya alhamdulillah bukan ngaku-ngaku Nahdien, bukan, karena memang dari Nahdien ya. Orang tua saya Nahdien, alhamdulillah, pembaca Barasanji. Oh, Barasanji kan di sini. Oh, beda ya, beda. Mulutnya mulut Makassar masalahnya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah saya dikader dari Ibnu, ya. Jadi kader Ibnu tahun 91. Tuh alhamdulillah. 91 dikader jadi Ibnu, alhamdulillah. Dan juga pernah jadi pengurus NU juga di provinsi, dan alhamdulillah guru-guru saya sekarang kan alhamdulillah Gurta Kiai Haji Baharudin, Gurta Najamuddin, Masya Allah tabarakallah, itu guru saya. Saya di Pondok Pesantren An-Nahdha, jadi An-Nahdha di Makassar. Ya. Jadi tidak usah diragukan ke-NU-an saya. Karena saya bersekolah juga di Darul Dakwah Wali Irsyad, Andre Gurta Kiai Haji Aliyabi dan semuanya, Masya Allah. Jadi bersyukur, cuma saya selalu diajak masuk pengurus, takut organisasinya gagal gara-gara saya, karena saya banyak kegiatan gitu. Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Soalnya sing tak adepi rupa-rupa kaya awakmu. Nah. Jadi begini, Dok. Likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu tempat itu ada omongannya, pendapatnya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibocok ayat hadis Pak, mereka langsung bilang sama saya, Gus besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK, salaman sungkem sama saya selesai ngaji, bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar aku. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja, kan nggak mungkin saya pengajian di Sarkem mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin Dok, jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso, belum tentu guru-gurumu boso sama bojone, aku boso Dok. Saya itu sama santri aja boso. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok ke saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara, bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik,
Ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi, edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang gualak sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor. Maka di sini yang sering guyon namanya siapa? Pak Pri. Oh, Pak Pri. Pri diwangi. 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 Oh, sing rupane lucu kayak. Ha, kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tak rupane kayak Bu Nawas kok lucu aja. Lah guru sing paling galak sapa? Pak Budi. Pak Budi. Ah, Budi. Endi wangi Bud diwangi. Oh iki. Kowe kelakon kowe, semua pelajaran Pak Budi remedi kowe kaya. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Masuk guru nggak rai merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk gitu. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu nduk, mbok sampai jam berapa sak kesel gitu, mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan. Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih, ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam enggak? Enggak. Kayak orang Prancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax dan menyenangkan. Sehingga mereka masuk Islam tanpa saya minta kepada mereka. Artinya apa? Kalian buka HP langsung masuk WA 3.000 4.000 postingan di Instagram, di TikTok. Kalau yang dimaki saya monggo nggak apa-apa, Bunda mungkin masih bisa menerima. Neng Meka punya dosa apa? Dimaki dengan sedemikian rupa. Saya bilang sama Bunda, sama anak-anak, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau satu kalimat goblok yang saya keluarkan membuat Pak Son Haji dapat 1 miliar. Sekarang jutaan orang di Indonesia yang menggoblokkan kita, menggoblokkan saya, berarti Allah akan kasih triliunan. Maka sebagai tanda saya bersyukur karena saya dibully, dihujat, mulai malam hari ini sampai pengajian-pengajian berikutnya, setiap mujahadah saya undi umroh 1. Kenapa undian umroh? Syukuran dibully. Di Indonesia ini kan mempunyai hutang yang sangat banyak. Nanti kalau di akhirat siapa yang menanggung, Gus? Itu artinya apa? Tanggung jawab bersama. Disitulah saya selalu mengatakan apa? Pemerintah bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi rakyat juga berkewajiban untuk mendoakan pemimpinnya. Kita nggak fair dong nuntut Pak Prabowo bisa menyelesaikan semua masalah. Beliau juga ada keterbatasan sehebat-hebatnya Pak Prabowo. Tapi nyuwun sewu, kita juga harus fair. Kita juga harus fair. Sing api ya kita acungi jempol. Contoh begini, MBG berjalan baru sekian bulan, ono sing keracunan. Yang disalahkan presiden, fair apa enggak? Enggak, kudunya dapure dong. Betul. Kalau kemudian Anda mengatakan MBG nggak penting Gus, sekian banyak anak yang nggak bisa sarapan, akhirnya hari ini bisa makan siang. Itu kan luar biasa. Makanya Cil, program MBG itu pada akhirnya tidak ada lagi anak-anak korban stunting. Wahai para santri Indonesia, tetaplah berdiri walau difitnah, tetaplah berkhidmah walau diremehkan. Karena kebenaran tidak butuh pembelaan yang gaduh, ia cukup dibuktikan oleh ketulusan dan karya. Mari kita jaga warisan para ulama, kita rawat keikhlasan para kiai, dan kita terus kobarkan semangat cinta tanah air di dada para santri. Santri kuat, pesantren bermartabat, Indonesia hebat. Momentumnya di mana? Pondok Buduran roboh. Saya nyuwun saya.
Saya sampaikan, betapa banyak bangunan di luar sana yang dibangun oleh arsitek handal, bahkan mungkin oleh pemerintah, roboh, tapi tidak ada satupun orang yang mengkomentarinya. Kenapa begitu ada pondok pesantren roboh yang dibiayai oleh kiai sendiri, yang swadaya oleh para santri, justru orang-orang yang tidak membangun ikut-ikutan komentar. Ini artinya apa? Yang mereka serang itu bukan bangunannya, tapi yang mereka serang itu adalah lembaga pesantrennya. Maka anak-anak tambah beras ingat, bangunannya boleh roboh, tapi semangat santri tidak boleh roboh. Gus Miftah digoreng netizen lagi karena masalah ini. Lagi-lagi perkara Trans 7 belum kelar. Jadi kalau kalian tahu ya, di sebuah acara pengajian ada sesi di mana Gus Miftah ini mewakili suara para santri terkait tentang Trans 7. Dia bilang dengan lantangnya seperti ini. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV, kami tidak punya studio megah, kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional, tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Tapi hal ini malah jadi gorengan netizen karena ya lu tahu sendiri lah ya gimana track recordnya Gus Miftah kalau bicara tentang adab. Dia pernah ngatain orang yang lebih tua dengan sebutan goblok sampai diketawain satu pengajian. Dia juga pernah bilang kalau cinta tidak direstui, solusinya adalah dedek bayi. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Pernah juga Gus Miftah ini ngatain wanita yang lebih tua kalau cantik mungkin jadi lonte. Bulan itu bersyukur budaya dia. Sudah ada di sini. Bayi jadi lonte. Terakhir mungkin ini menjadi yang lebih parah sih karena ini termasuk pelecehan wanita. Iya. Cocok buatan deh. Suaranya enak banget. Demikianlah video yang bisa kita sampaikan dari pendapat warganet. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil hikmah dari berita-berita di masyarakat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.